Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, silakan masuk. Iya Bu, terima kasih. Duduk senyamannya ya Mbak. Iya Bu, ini sudah nyaman. Ini dengan Mbak Elma Nita ya yang kemarin sudah WA saya. Iya Bu, benar. Kemarin dari mana? Saya Story-nya jalan-jalan gitu. Iya Bu, saya bisa jalan-jalan Bang. Tadi kesini naik apa? Saya naik motor Bu. Sendirian? Iya, sendirian. Rumahnya mana lokasinya? Saya rumahnya itu Bu, Cepu. Jadi tadi dari rumah ya? Iya Bu, Ya. Ini ada waktu luang atau habis dari mana? kebetulan saya ini ada waktu luang Bu. Kemarin Mbak WA-nya ini tentang konsultasi perjalanan ya? Iya Bu, benar. Sebelumnya Mbak Elma ini sudah pernah melaksanakan konseling apa belum? Belum Bu, kebetulan ini saya baru pertama kali konseling. Jadi begini ya Mbak Elma, konseling ini Ibu hanya menjembatani Mbak Elma. Jadi keputusan ada di tangan Mbak Elma. Sebelum konseling ini saya mulai, baiknya ada 3 jaminan ya, atau asas yang perlu kita taati. Yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Elma ini bisa terbuka dengan saya, dan jangan khawatir kalau saya membocorkan permasalahan Mbak. Jadi asas kedua yaitu jaminan kerahasiaan atau asas kerahasiaan. Yang terakhir asas kesukarelaan. Tadi kan Mbak kesini secara sukarela sudah menghubungi saya, itu maksudnya asas kesukarelaan. Jadi sebelumnya Ibu ingin memberi waktu konseling ini selama 30 menit. Dirasa sudah cukup apa belum? 30 menit cukup Bu. Ya cukup. Oke, jika saya kurang cukup bisa dilanjut di lain waktu. Jadi sebelumnya ini masalah konsultasi perjodohan. Gimana Mbak ceritanya kok masalah perjodohannya secara intinya gimana? Ya Bu, jadi kan orang tua saya menjodohkan saya dengan anak temannya. Nah saya tuh nggak kenal sama dia Bu, jadi saya nggak mau dijodohin sama dia. Oh berarti perjodohan ini dari orang tua. Mbaknya ini sudah punya pacar atau sudah punya pasangan? Kebetulan saya sudah punya pilihan saya sendiri Bu. Jadi mbaknya nunggu pilihannya. Ya, Terus dari orang tua sudah membicarakannya kalau nggak mau. saya sudah Bu, tapi itu kedua orang tua saya itu nggak mau ngertiin saya Bu. Bilangnya saya suruh nurut aja sama mereka, soalnya demi kebaikan saya juga Bu, itu katanya. Terus perasaan mbak bagaimana setelah orang tua ngomong gitu? Ya saya jadi marah, sedih, tertekan Bu. Saya kan juga pengen masa depan saya sendiri. Kalau kayak gini kan masa depan saya disetir sama orang tua Bu. Sebelumnya Mbak Elma ini orang tuanya itu pengennya seperti apa? Sebenarnya pasangannya Mbak. Jadi orang tua saya Bu, kalau jadi orang tuanya saya tuh pengen yang kerjaannya tuh PNS Bu. Tapi kan pada saya kebetulan bukan PNS Bu. Yang sekarang cerita sama Mbak. Iya, yang anaknya temennya orang tua saya itu kebetulan PNS Bu, makanya saya dijodohin. Oh, alasannya orang tuanya itu ya terjamin dan bagus, tapi kan ini menyangkut tentang dipaksa atau tidak, sesuai keinginan atau tidak. Sebenarnya sudah dibicarakan, ya sudah ngomong ya. Iya Bu, sudah. Dan posisi orang tuanya itu dalam keadaan bagaimana ya? Pas ngomong. Ya orang tua saya ya marah Bu, soalnya saya
terang-terangan gitu Bu. Ya orang tua saya marah sama saya. Ya, itu. Jadi Mbak itu seharusnya itu dibicarakannya dengan baik-baik. Ya, dengan baik-baik, cukup tenang dan sabar, pelan-pelan sama orang tua itu harus pelan-pelan. Nggak punya keinginan kan? Ya, orang tua juga punya keinginan. Iya. Jadi masalah yang Mbak alami itu tidak saja, ini banyak sekali yang seperti itu. Tapi kita menyikapi dengan orang tua harus tenang dan sabar, pelan-pelan. Jadi cukup terbuka saja, pelan-pelan saja. Tapi saya takut untuk menentang kedua orang tua saya Bu. Ya, jadi kan Mbak takutnya orang tua menentang, tapi Mbak itu punya pendapat atau hak untuk menyuarakan pendapatnya atau bisa terbuka gitu. Lebih menyuarakan pendapatnya dan bisa terbuka lagi kepada orang tua Mbak. Tapi saya juga Enggak, terus saya harus bagaimana gitu. Oh iya. tahu. Tapi saya takut untuk menentang kedua orang tua saya Bu. Ya, jadi begini ya, Mbak itu harus tenang dan sabar dan terbuka kepada orang tua. Mbak juga punya pendapat dan disuarakan kepada orang tua Mbak. Lalu saya harus bagaimana Bu? Jadi Mbak Elma ini bisa mencoba dahulu untuk menyuarakan pendapat Mbak. Jadi keputusan orang tua itu sangat baik juga. Orang tua itu pengennya Mbak bahagia, tapi pastinya orang tua ingin dibahagiakan. Dan ngomongnya baik-baik saja. Jadi saya menghargai orang tua, saya menghargai bapak ibu itu, tapi saya punya keinginan sendiri dan ingin bahagia sesuai dengan keinginan saya sendiri. Baiklah Bu, saya akan mencobanya terlebih dahulu. Ya, pada dasarnya itu semua dari permasalahan Mbak itu banyak sekali yang mengalaminya. Jadi Mbak harus berani untuk menyuarakan